Gubernur DKI Jakarta menegaskan bahwa program Kartu Jakarta Pintar serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul tetap menjadi prioritas pemerintah provinsi. Dari segi kuantitas maupun kualitas, Pemprov DKI memastikan tidak akan ada penurunan penerima manfaat. Dan tentunya ini memang menjadi program prioritas pemerintah DKI Jakarta dalam kepemimpinan saya, sehingga dengan demikian untuk KJMU maupun KJP dari segi kuantitas, kualitas dan sebagainya saya berulang kali menyampaikan nggak boleh ada penurunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya sahabat Gema Edukasi P4 UKS? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Bersama saya, Erni Nur Suswati, yang akan memandu materi pada hari ini, yaitu tentang Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Dan bersama kami, dengan narasumber yang hebat dan luar biasa, Bunda kebanggaan bagi kami di Dinas Pendidikan, yaitu Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Nadiana SPD MPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kehadirannya di podcast Gema Edukasi P4 UKS. Sebelum kita mulai ngobrol yang seru ini Bu, izinkan saya membacakan pantun untuk Ibu dan untuk sahabat Gema Edukasi P4 UKS. Baik, jalan-jalan ke kebun memetik melati. Cakep. Harumnya mewangi menyenangkan hati. Artinya, Selamat datang Ibu Kadis dan sahabat Gema Edukasi P4 UKS yang sejati. Mari kita menimba ilmu dan inspirasi hari ini. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bunda. Baik Bunda, banyak yang ingin mengetahui tentang Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU, terutama warga Jakarta nih yang setia dan taat kepada program pemerintah DKI Jakarta. Apakah sebenarnya KJMU itu ya Bunda? iya. Jadi KJMU kalau lihat dari nomenklaturnya itu kan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Dan di kepemimpinan Pak Gubernur kita, Pak Pramono Anung dan Pak Wagub, Pak Rano Karno, ini selain diperluas juga memang sangat concern. Jadi diteruskan, diperluas dan banyak lagi rencana. Nah, KJMU ini kan program sebetulnya program bantuan biaya pendidikan melalui bansos itu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau pemerintah daerah kan sebenarnya urusan kewenangan pendidikannya itu sampai dengan pendidikan menengah. Tetapi Provinsi Jakarta ini ingin menambah gitu ya, bagaimana program ini bisa kalau kita lihat tuh gini rasio Jakarta juga masih tinggi, maka untuk mengentaskan kemiskinan ini memang intervensinya harus di pendidikan gitu. Luar biasa Bunda. Bunda memang kebanggaan kami semuanya. Baik Bunda, tadi sudah dijelaskan tentang KJMU itu. Apakah ada persyaratannya Bunda untuk memperoleh KJMU itu? Iya. Tentunya tadi karena ini program yang diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama gitu ya, atau memang diperuntukkan untuk anak-anak yang secara sosial ekonomi dia mempunyai keterbatasan. Jadi sehingga untuk memperoleh pendidikan di pendidikan tinggi dia tidak ada masalah gitu ya. Jadi syaratnya dia sebagai mahasiswa itu pasti berdomisili di Jakarta. Itu memiliki KTP dan KK-nya DKI Jakarta. Lalu dia terdaftar kalau tahun ini nanti kita pakai data tunggal ya DTSEN, kan sebelumnya adalah di DTKS sebagai warga atau dia juga tinggal sebagai warga binaan sosial dan tidak sedang menerima bantuan pendidikan lain baik dari APBN ataupun dari APBD. Nah, mahasiswa ini juga harus lulus dulu dari sekolahnya, lalu dia diterima dan paling lama lulusnya itu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Jadi diterima di perguruan tinggi itu bisa di jalur reguler
atau di PTN yang di bawah naungan Kemendikti dan Kemenak maupun PTS yang terakreditasi tahun kemarin itu adalah minimal A atau unggul. Dan bagi mahasiswa ini juga paling lambat mengajukannya di semester 4. Luar biasa Bunda. Jadi banyak memberikan kesempatan peluang ya Bun untuk anak-anak Jakarta. Luar biasa Bunda. Baik Bunda, ada lagi pertanyaannya, sebetulnya apa itu tujuan utama dari program KJMB ini? Ya, sebetulnya kita ingin ketika bicara akses pendidikan, tidak ada anak Jakarta pun yang dia tidak memperoleh atau tidak bisa mendapatkan akses, apalagi pendidikan tinggi. Yang kita tahu, dan ini kita lebih kepada tadi memutus mata rantai kemiskinan. Karena Pak Gub selalu mengatakan tidak ada pilihan lain ketika akan memutus mata rantai kemiskinan itu, intervensinya adalah bagaimana pendidikan ini punya kualitas yang meningkat. Apalagi Jakarta di kepemimpinannya Pak Gubernur Pak Pramono dan Pak Rano Karno ini, Jakarta akan menuju kota global yang berbudaya, sehingga kita harus menyiapkan sumber daya ini yang nantinya dia bisa berkontribusi. Tentunya kita berharap prioritasnya adalah berkontribusi pada pembangunan Jakarta, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Indonesia atau dia juga punya daya saing secara kemandirian. Luar biasa, tujuannya untuk menciptakan generasi kita yang unggul ya Bunda ya, dan berdaya saing. Baik Bunda, selain itu Bunda, apakah ada dampak dari program KJMB ini? Ya, secara dampak kita melihat ya, sekitar 94% penerima KJMU ini dia berasal terusan dari penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar. Jadi di sini kita melihat sebuah map ya, sebetulnya sebuah map bahwa anak-anak memperoleh kesempatan, anak Jakarta memperoleh kesempatan lebih tinggi. Jadi ketika dia sudah memperoleh Kartu Jakarta Pintar, lulus di pendidikan menengah, lalu 94% digunakan untuk mengambil KJMU. Dan ini kita melihatnya sekarang ini di tahun katakanlah di 2026 ini kita sudah anak-anak kita itu sebanyak 16.920 penerima manfaat dari KJMU yang ada di 97 perguruan tinggi negeri dan 17 perguruan tinggi swasta. Baik Bunda, di dalam pelaksanaannya tentu ada tantangan pasti yang dihadapi oleh pemerintah. Bagaimanakah tantangan ini yang kita hadapi itu seperti apa dalam pelaksanaannya Bunda? Ya. Pastinya satu, ketika kita bicara tentang sebuah pemberian tadi bantuan kepada masyarakat, pasti kita ingin bantuan ini tepat sasaran, lalu tepat manfaatnya, gitu ya. Nah ini tuh tantangan juga gitu ya. Jadi ketika sasarannya mungkin ya kita katakan kalaupun ada yang tidak tepat sasaran dan itu terbukti, nah itu dibatalkan. Gitu ya, kita bisa melakukan proses pembatalan. Nah, ketika sudah selesai urusan tepat sasaran, yang menjadi tantangan kita besar adalah apakah dia tepat manfaatnya. Jadi mahasiswa mengambil program ini kan harusnya dia lebih berdaya guna tadi, punya kemandirian, punya daya saing. Nah, di sini yang memang ini menjadi tantangan tersendiri buat kita. Jadi kita berharap ini juga bisa menjadi tepat manfaatnya sehingga tadi ada kenaikan tingkat sosial ekonomi. Jadi anak-anak bisa keluar dari tadi atau memutus mata rantai kemiskinan. Bagaimana sahabat Gema Edukasi P4 JKS? Hebat jawaban Bunda kita ya. Baik Bunda, tentu ini banyak dari sahabat Gema Edukasi P4 JKS yang menanyakan apakah kedepannya ada rencana pengembangan dari program KJMU ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Bapak Gubernur kita di era kepemimpinan beliau dengan Pak Wagub, beliau tidak mengubah
tentang KJMU ini. Jadi tetap dilanjutkan, bahkan di awal beliau datang ditambah gitu ya, ditambah. Dan sekarang diperluas. Kalau tadi swasta itu dia hanya yang berakreditasi A atau unggul, tahun ini juga 2026 nanti pendaftaran baru di 2026 itu sudah swasta yang berakreditasi B atau C dengan tadi di prodi-prodi yang memang futuristik yang memang dibutuhkan Jakarta. Lalu di tengah Jakarta itu semua daerah pasti sama ketika ada pembatasan atau tidak diberikannya tadi dana yang biasa diterima di daerah, dana bagi hasil atau dengan kondisi ekonomi seperti ini, Pak Gubernur mengambil kebijakan tidak diubah anggaran atau besaran bagi satu KJP, dua KJMU, sedikit saya agak meleset dari tema adalah penebusan ijazah. Jadi betapa concernnya, bahkan kami sedang mempersiapkan dari terusan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ini, Pak Gub itu memberikan kita inspirasi bahwa kayaknya kalau anak-anak Jakarta yang dari keluarga yang keterbatasan ekonominya tadi punya keterbatasan, kalau ya seperti LPDP kami juga sedang menggodok ini, diberikan kesempatan untuk kuliah lanjut di perguruan tinggi di katakanlah di beberapa world class university. Ini sepertinya bisa lebih berdampak lagi. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa terlaksana. Nah, luar biasa sahabat Gema Edukasi P4 UKS, bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Gubernur kita dan bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sangat memperhatikan generasi warga Jakarta untuk meraih cita-cita dan prestasi yang tinggi. Baik Bunda, terima kasih tadi sudah dijelaskan tentang rencana pengembangannya. Nah, untuk para penerima KJMU ini, adakah pesan dari Bunda? Mungkin buat adik-adik semua, para mahasiswa penerima KJMU, mungkin hidup ini tuh satu, kalau sudah diawali dengan rasa bersyukur ya, bahwa sebetulnya kan tadi ini bagi mereka yang punya keterbatasan ekonomi, pun ini belum bisa menyasar semua. Jadi masih banyak, katakanlah mereka yang lulus dari KJP, keterbatasan kita belum semua kita bisa akomodir. Jadi kalau sudah adik-adik yang menerima ini, saya pikir sudah saatnya mengatakan bahwa manfaat dari beasiswa ini adalah adik-adik satu tentunya bisa memperoleh pendidikan tinggi, yang kedua tidak sekedar itu. Saya bukan juga IP minded gitu ya, tetapi bagaimana prestasi itu sudah mulai harus direncanakan gitu ya, direncanakan. Jadi tidak sekedar nanti selesai kuliah. Memang saya juga yakin kalau IP tinggi, dia belum tentu juga bisa punya kemandirian dan DSM, tapi paling tidak itu bisa menghantarkan kepada sebuah ruang, katakanlah ruang wawancara, ruang-ruang kita nanti diseleksi dalam sisi keunggulan. Jadi manfaatkan ini, jaga integritas, lalu juga pasti kalian tentunya kan juga ada alma mater ya. Jadi anak-anak mahasiswa-mahasiswa DKI ini juga membanggakan alma mater. Terus jangan berhenti bermimpi. Kalau kita baru biayai S1, mudah-mudahan kalian juga bisa menikmati S2 dan S3 dan DKI Jakarta bisa kita buat maju dengan tambahnya teman-teman dari KJMU. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terima kasih Dinas Pendidikan. Ibu tadi sudah memberikan pesan untuk penerima KJMU. Sekarang Bu, bagaimana pesan untuk warga atau komunitas nih di pendidikan DKI Jakarta serta untuk P4 UKS khususnya podcast Gema Edukasi P4. Saya terima kasih ya. Ini bagian dari sebuah inovasi bahwa P4 JUKS sudah punya podcast. Memang kita harus ikut gitu ya. Kita harus ikut kecepatan itu, kita adaptasikan terus gitu ya dengan zaman ini. Jadi ini bagian saya katakan ini bagian corong ya, mercusuar bahwa kebijakan pendidikan kadang program bagus itu tidak dipahami oleh masyarakat.
dia bagus, tapi hasil penelitian ternyata masyarakat nggak tahu. Jadi saya tadi berapresiasi bahwa sudah ada podcast ya. Yang kedua, mungkin ini bagian dari bagaimana mengedukasi secara baik kepada masyarakat bahwa banyak loh program pendidikan di Jakarta yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Yang kedua mungkin fungsi kontrol. Jadi saya pesan juga ke masyarakat, kami punya keterbatasan ya katakanlah kita ya Bu Elni di Siap. JUKS, P4 Siap. JUKS, kita satulah timnya Dinas Pendidikan. Mungkin terbatas mengawal program pendidikan yang sekian banyak. Jadi kami harus berharap partisipasi masyarakat, membangun masukan-masukan kepada kami juga bisa melalui podcast ini mengawal program-program kami kalau memang melihat ada penyimpangan baik dari penerima manfaat atau tidak, saya nggak tutup mata. Walaupun ini sudah kita jaring sedemikian kuat, barangkali ada masyarakat melihat penyimpangan, kami sangat terbuka. Jadi kalau saya tadi berpesan juga kepada masyarakat, berbahagialah jadi warga DKI Jakarta. Banyak yang disiapkan untuk masyarakat DKI Jakarta. Luar biasa, terima kasih Bunda atas segala wawasan ilmu dan inspirasi pada podcast P4 JOKS ini. Dan mari para sahabat Gema Edukasi P4 JOKS dan para warga Jakarta, mari kita sukseskan keberhasilan penerima KJM ini karena dengan keberhasilan penerima KJMU, maka keberhasilan juga bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sukses untuk Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Baik Bunda, terima kasih atas kehadirannya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol santai, tapi sebelum kita tutup nih Bunda, izinkan saya membacakan pantun penutup untuk Bunda dan sahabat Gema Edukasi P4 JKS. Jalan-jalan ke pantai menghirup udara segar. Cakep. Ya. Udaranya sejuk menyenangkan hati. Artinya, Terima kasih atas kehadiran Ibu Kadis dan sahabat Gema Edukasi P4. Semoga kita dapat berjumpa kembali di episode podcast berikutnya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa para sahabat Gema Edukasi P4 JOKS, lihatlah channel YouTube P4 JOKS, beri like-nya, beri komen yang positif, dan di-share ke semua warga Jakarta. Terima kasih Ibu Kepala Dinas Pendidikan sama-sama. Provinsi DKI Jakarta. Semoga Bunda selalu sehat, sukses untuk Bunda dan Amin. sukses untuk Dinas Pendidikan Amin. DKI Jakarta. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.